Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selalu sehat, selalu bertekun di dalam doa, dan selalu semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 3, pembelajaran keempat. Yang akan kita pelajari adalah akibat jika tidak terpenuhi haknya. Kemudian, tujuan manusia bekerja. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ilmu pengetahuan sosial kita akan belajar melalui membaca teks percakapan, siswa mampu menjelaskan tujuan manusia bekerja. Melalui tugas membuat teks wawancara, siswa mampu membuat laporan hasil wawancara kepada narasumber tentang kegiatan ekonomi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, melalui membaca teks, siswa dapat menjelaskan akibat jika tidak terpenuhi haknya. Pendidikan karakter yang dikembangkan adalah kerja keras, menunjukkan perilaku sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca teks berikut ini. Tujuan bekerja. Manusia bekerja untuk mencari penghasilan. Penghasilan yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa bekerja, kebutuhan tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, manusia harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jika bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka hak akan kita peroleh. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Bekerja. Ini ciptaan Ibu Sub. Mari bersama bekerja giat, menimba air, menyapu ruang. Apapun juga kita berbuat, bekerja agar mulia. Mari bekerja bersungguh hati, lupakan hujan, panas dahaga, keringat kita, tenaga nusa, bekerja agar mulia. Nah, ini lagu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Setiap orang memiliki tugas, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tugas harus dikerjakan dengan giat dan sungguh-sungguh. Orang yang bekerja keras tidak akan mengenal panas maupun hujan. Petani, tukang bangunan, nelayan, dan pengemudi becak bahkan mau bekerja berat di tempat panas dengan keringat bercucuran untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Kita lihat, membaca teks bacaan. Pak Sigit bekerja di kantor perpajakan. Pak Sigit bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari membaca teks bacaan berikut dengan intonasi yang tepat. Judulnya, Bekerja dengan Penuh Tanggung Jawab. Pak Sigit sudah lama menekuni pekerjaannya di kantor perpajakan. Beliau terkenal sebagai karyawan yang rajin dan jujur. Beliau selalu melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Tugas-tugas selalu beliau selesaikan tepat waktu. Pak Sigit tidak pernah datang terlambat saat tiba di kantor. Rekan kerja Pak Sigit merasa senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Sigit dalam bekerja. Pak Sigit sering mendapat pujian dari rekan kerjanya. Namun, Pak Sigit tidak merasa sombong. Melihat semangat kerjanya, Pak Sigit sering mendapat kenaikan gaji setiap tahunnya. Selain menjadi guru, Bu Ratih juga tidak lupa melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengurus rumah tangga.
Beliau sangat menyayangi anggota keluarganya. Setiap pagi Bu Ratih memasak untuk seluruh anggota keluarga. Sebelum berangkat bekerja, Bu Ratih selalu menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Bu Ratih selalu membudayakan hidup sehat dan hemat kepada anggota keluarganya. Anak-anak Bu Ratih tumbuh sehat dan selalu belajar dengan penuh semangat, sehingga menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Nah, kita lihat pertanyaannya ya. Di mana Pak Sigit bekerja? Nah, kita lihat di mana Pak Sigit bekerja. Pak Sigit bekerja di kantor pajak. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Pak Sigit dalam bekerja? Sikap yang ditunjukkan oleh Pak Sigit dalam bekerja adalah rasa tanggung jawab. Hak apa yang diterima oleh Pak Sigit atas prestasinya? Hak yang diterima Pak Sigit atas prestasinya adalah mendapatkan gaji. Apa tanggung jawab Bu Ratih di rumah? Tanggung jawab Bu Ratih di rumah adalah mengurus rumah tangga. Apa yang ditanamkan oleh Bu Ratih terhadap anggota keluarganya? Terhadap anggota keluarganya, Bu Ratih menanamkan untuk membudayakan hidup sehat dan hemat. Nah, mari kita lanjutkan. Menjelaskan tujuan manusia bekerja. Mari membaca percakapan berikut ini. Nah, mengapa ayah harus bekerja? Ayah sebagai kepala keluarga Melati, tugas ayah adalah mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Kalau ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji, sehingga kebutuhan keluarga tidak akan tercukupi. Yang termasuk kebutuhan keluarga apa saja ayah? Banyak sekali Melati. Misalnya, untuk makan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak-anak, untuk membayar listrik, air, membeli pakaian, iuran bulanan warga, dan untuk biaya kesehatan. Selain mendapatkan gaji, bekerja juga dapat meningkatkan keterampilan, bersosialisasi dengan orang lain, mengembangkan bakat, dan membantu meringankan pekerjaan orang lain. Apakah seorang ibu juga harus mencari nafkah, ayah? Tidak harus, Melati, tetapi jika seorang ibu bekerja, ibu juga bisa menambah penghasilan keluarga. Contohnya, jika ibumu menjadi guru, beliau dengan rela bekerja untuk membuat murid menjadi cerdas dan berkarakter. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah memahami percakapan antara Pak Sigit dan Melati, mari kita menuliskan kembali tujuan manusia bekerja. Ya, itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, untuk biaya pendidikan, untuk membayar listrik, untuk meningkatkan keterampilan, bersosialisasi dengan orang lain, mengembangkan bakat. Nah, itu ya. Sekarang membuat laporan hasil wawancara. Kalian sudah melakukan wawancara dengan orang-orang di dekat tempat tinggal kalian yang bekerja, menghasilkan barang maupun jasa. Mari menuliskan jenis-jenis pekerjaan dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan pada tempat yang tersedia berikut ini. Nah, kita lihat. Berbagai jenis pekerjaan di lingkungan rumahku antara lain guru, dokter, tukang ojek, satpam, pekerja pabrik, pelukis, penjahit, pedagang, tukang sapu, dan sebagainya. Sekarang kita kelompokkan pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita lihat. Nah, sekarang yang menghasilkan barang apa? Petani, peternak, pelukis, juru masak, percetakan, tukang kayu atau mebel, pengrajin anyaman, pemahat, pembuat makanan atau catering, nelayan, penambak udang, dan sebagainya. Sekarang yang menghasilkan jasa, guru, dokter, tentara, polisi, tukang cukur, montir, sopir, pramugari, pengacara, artis,
kurir atau tukang pos, ojek online. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang melaporkan hasil wawancara nih. Laporan hasil wawancara ini adalah contoh ya, Kamis 22 Oktober 2020 itu waktu pelaksanaannya. Tempatnya GMC Blok H10 nomor 7 Panongan. Nama narasumber Budiarto. Nama pekerjaan kepala gudang. Penjelasan hasil wawancara. Bekerja menjadi kepala gudang sudah 15 tahun. Tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Manfaat bagi keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, memberikan pendidikan yang layak bagi anak, memberi nafkah kepada anak istri, dan menjamin kesehatan. Dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan, menjelaskan akibat jika tidak terpenuhi haknya. Nih, Pak Sigit dan Bu Ratih bekerja dengan tekun, sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Hak Pak Sigit dalam bekerja adalah mendapat gaji. Karena ketekunannya dalam bekerja, maka Pak Sigit sering mendapat kenaikan gaji. Bu Ratih juga bertanggung jawab akan tugasnya di rumah, yaitu mengurus rumah tangga, sehingga anak-anak Bu Ratih tumbuh sehat, selalu belajar dengan penuh semangat, dan menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Apa yang akan terjadi jika setiap anak tidak terpenuhi haknya? Kita lihat gambar itu. Anak kelaparan dan anak mengamen ya. Nah, ini karena tidak mendapatkan haknya. Ya. Jika anak tidak diperhatikan kebutuhan hidupnya, maka anak akan kelaparan, sakit, dan terlantar. Akibat lain jika anak tidak terpenuhi haknya antara lain apa? Kita lihat. Anak akan menjadi pendiam dan menutup diri. Setiap anak atau setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat atau berbicara untuk mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan dan tidak dihargai, maka anak menjadi pendiam dan menutup diri. Anak akan menjadi bodoh. Setiap anak berhak untuk mendapat pendidikan dan kesempatan untuk belajar. Jika anak tidak mendapat pendidikan yang baik, maka anak akan menjadi bodoh. Anak akan melawan orang tua. Maka kalau tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua, akan cenderung menjadi anak yang kurang dekat dengan orang tua dan menjadi anak yang suka melawan. Anak akan mudah sakit. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan makanan yang bergizi, kurang berolahraga, maka akan mudah sakit, mengambil atau merampas hak orang lain. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti uang jajan dan sebagainya, perlengkapan sekolah, mainan, dan sebagainya, maka dia akan cenderung untuk merampas atau mengambil hak milik orang lain. Bekerja sebelum waktunya, seperti tadi anak kecil sudah sudah mengamen. Karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, seorang anak harus mencari nafkah. Itu ya, anak-anak ya. Sekarang aku tahu apa yang kamu pelajari hari ini. Nah, manusia bekerja untuk mencari nafkah. Tujuan bekerja untuk apa? Meningkatkan keterampilan, bersosialisasi dengan orang lain, mengembangkan bakat, dan membantu meringankan pekerjaan orang lain. Kemudian, akibat yang ditimbulkan jika anak tidak terpenuhi haknya apa? Anak akan menjadi pendiam, bodoh, melawan orang tua, mudah sakit, merampas hak orang lain, dan bekerja sebelum waktunya. Kita lihat refleksi apa yang akan kamu dapatkan hari ini yang sudah didapatkan. Apakah kamu sudah bersikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan? Apakah kamu sudah bersikap ikhlas dan dalam menerima? Kemudian aksinya, jika saya menerima sesuatu dari orang lain yang menjadi hak saya akan apa? Supaya saya dapat menerima sesuatu yang menjadi hak saya akan apa? Dan sekarang, dengan orang tua, belajar bersama orang tua, tanyakan kepada orang tua kalian, hak apa saja yang sudah diberikan kepadamu. Kemudian, hak apa saja yang belum diberikan kepadamu. Nah, anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Kita sambung lagi ke materi selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.